Baiklah, kita mulai ya. Sudah jam 7 malam. Sebelumnya yang hadir ada 22 orang. 22 orang ya. Yaitu Alexius Ogur, Chandra Dewi, Diki Suryadi, Helin, Hieronymus, Andika Putra, Sulastri, Yanti Sumaryani, selanjutnya Natalia, Eka Pratiwi, Obed Truku, Riki Tanaka, Sayuti Utami, Sri Ayu Sakroni, Steviano Bercham, Venantia Meliani, Yeni Yosep. Ya. Nah ini nomor NIM-nya saja, 18103423. Selanjutnya Luciana. Ya. Baik, Pak share dulu materinya. Mungkin sudah dibaca ya. Nah, hari ini kita akan membahas ya tentang cara menghitung ya angsuran pinjaman baik dengan bunga menetap maupun dengan bunga menurun ya. Nanti siapa tahu kalian minjam uang ya di bank atau kredit kendaraan gitu ya. Nanti kalian bisa menghitung sendiri ya. Nanti angsuran pinjamannya berapa dan nanti kalian bisa buat analisa mana yang terbaik ya dari keduanya, apakah bunga pinjaman menetap atau bunga pinjaman menurun. Nah, di sini sudah ada contoh soal ya, yaitu Bali Furniture memiliki rencana untuk mengajukan pinjaman kepada Bank ABC sebesar 350 juta untuk menambah modal usahanya ya. Untuk itu Bank ABC memberikan sebuah ilustrasi kepada Bali Furniture tentang rincian pinjamannya meliputi jumlah pinjaman 350 juta, bunganya, bunga pinjaman 7% per tahun, jangka waktu pinjaman 2 tahun. Kemudian dari data di atas, kemudian Bali Furniture melakukan analisa terhadap angsurannya, ya. Jadi menimbang-nimbang nantinya. Pertanyaannya jadinya, hitunglah angsuran pinjaman dari Bali Furniture dengan menggunakan metode bunga pinjaman menetap dan metode bunga pinjaman menurun. Yang kedua, menurut Anda, Bali Furniture akan memilih angsuran pinjaman dengan bunga pinjaman menetap atau bunga pinjaman menurun. Ya. Yang pertama kita analisa dulu ya untuk angsuran bunga pinjaman menetap ya, misalnya 7% per tahun ya. Jadi kita analisa pertama yaitu pembayaran pokok pinjamannya ya. Jadi pembayar pokok pinjaman kita inputkan datanya yaitu 350 juta ya dibagi 24 ya. Jadi karena 2 tahun jika dijadiin bulan kan 1 tahun itu 12 bulan ya. Jadi 12 dikali 2 jadinya 24 ya. Sama dengan jadinya jika dibagi ya pakai kalkulatornya. Nah, di sini Bapak memakai kalkulator yang ada di komputernya Windows 10 ya.
Nah, coba kita bagi 350 juta dibagi 24 ya. Sama dengan, nah itu hasilnya ya, 14 juta ya. 583.333 ya. Nah, ini kita salin ya ke lembar kerjanya, yaitu 14.583.33 ya, 33. Dan di sini kita bulatkan ya. Nah, karena mata uang kita itu tidak ada pecahan Rp33, jadinya kita harus melakukan pembulatan. Pembulatan ke atas ya, jangan ke bawah. Jadi pembulatannya jadinya 14.583.350 ya. Selanjutnya kita cari bunga pinjaman per tahun. Jadi bunga pinjam per tahun, berapa pinjamannya? 350 juta dikali 7% ya. Karena bunganya 7%. Jadinya jadi bunga pinjaman per tahunnya itu adalah sebesar 24.500.000. Selanjutnya kita mencari bunga pinjaman per bulannya ya. Nah, tinggal dimasukkan 24.500.000 dibagi 12 ya. Karena dalam 1 tahun itu 12 bulan. Jadinya dibagi 12 ya. Nah, di sini kita coba cari ya pakai kalkulatornya. Dan untuk 350 jutanya ini, nah nanti pakai persentase ya. Caranya tadi Bapak lupa pakai kalkulator. 350 juta dikali 7% ya. Nah, 7%. Nah, ini ya 24.500.000 ya. Nanti jika pakai kalkulator. Nanti pakai kalkulator standar ya atau kalkulator di HP-nya juga boleh ya. Selanjutnya kita bagi sekarang. Nah, 24-nya sudah, sekarang 24.500.000 dibagi 12 sama dengan, nah itu hasilnya ya, 2.041.666 rupiah ya, 66 ya. Nah, jika kita salin ke dalam lembar kerja, 2.041.666,67. Dan di sini kita bulatkan juga ya, karena angka Rp66 itu tidak ada di mata uang kita ya. Jadinya kita bulatkan menjadi 2.041.700 ya. Sehingga angsuran pinjaman per bulan yaitu pembayaran pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman per bulannya ya. Jadi pembayaran pokok pinjaman per bulan yaitu sebesar 14.583.350 ya, ditambah bunganya. Jadi bunga per bulannya 2.041.700 ya, sama dengan isi jadinya itu adalah sebesar 16 ya, 16.625 ya, 50 ya. Nah, coba kita pakai kalkulatornya, apa benar segitu ya? Karena di soal yang Bapak buat itu segitu hasilnya. 14.583.350 ditambah 2.041.700 sama dengan ya 16.625.050 rupiah ya. Setelah itu baru dibuat tabelnya ya. Nanti supaya memudahkan kalian ya.
bekerja, membuat tabelnya. Nah, untuk sementara bisa pindahkan ke Excel dulu, ya. Jadi Microsoft Excel. Nah, di sini kalian buat tabelnya. Jadi di tabel ini akan ada angsuran, ya. Angsuran keberapa, ya. Jadi angsuran ke-1, kedua, dan seterusnya. Selanjutnya ada sisa hutang, angsuran, bunga pinjaman, pembayaran pokok pinjaman, ya. Nah, kita isi, ya. Jadinya di sini sisa hutangnya tadi 350 juta, ya. Nah, 350 juta. Nah, kita isi tanpa RP saja. Jadi RP-nya Bapak hilangkan. Lalu angsurannya tadi itu adalah sebesar 16, ya. Coba kita lihat berapa tadi angsurannya. 16.625.50 rupiah, ya. Jadi kita salin 16.625.50 rupiah, ya. Bunga pinjaman, ya, kita lihat hasil analisa yang dibuat tadi itu bunga pinjaman per bulannya adalah sebesar 2.041.700, ya. Itu angka itu kita pindahkan ke tabel 2.041.700, ya. Nah, selanjutnya ada pembayaran pokok pinjaman, ya. Pembayaran pokok pinjamannya berapa tadi? Nah, kita lihat hasil latihan yang dibuat tadi. Nah, pembayaran pokok pinjamannya yaitu sebesar 14.583.350, ya. Jadi angka itu kita pindahkan ke dalam tabel 14.583.350, ya. Nah, selanjutnya angsuran kedua. Jadi angsuran kedua berapa sisanya kira-kira? Jadi sisanya 350 juta dikurangi dengan pembayaran pokok pinjamannya, yaitu sebesar 14.583.350. Ya, dikurangi, setelah itu enter. Hasilnya itu hasil pengurangan 350 juta dikurangi 14.583.350. Hasilnya itu adalah 335 juta 416.650, ya. Angsurannya tetap, ya. Angsurannya tetap 16.625.050, ya. Bunganya gimana? Tetap, ya, karena bunga menetap, ya. Karena bunga menetap. Pembayar pokoknya tetap, ya. Nah, ginilah proses untuk bunga menetapnya. Angsuran ketiga, berapa jadinya? Tinggal dikurangi juga, ya. Angsuran ketiga jadinya 335 juta 416.650 dikurangi pembayaran pokok pinjamannya sebesar 14.583.350. Jadinya itu adalah sebesar 320 juta 833.300, ya. Jadi angsurannya tetap, ya, 16.625.050 rupiah. Bunga pinjaman tetap, ya, 2.041.700. Pembayaran pokok pinjaman tetap juga 14.583.350, ya. Nah, sekarang kita tarik, ya, supaya memudahkan kita bekerja. Jika ini satu-satu, maaf, ya, prosesnya. Nah, di Excel kita bisa tarik di drag, ya, ke bawah. Nah, ini juga nanti di copy aja, di paste sampai ke angsuran 24, ya. Bunga pinjaman juga di copy paste sampai angsuran 24, ya. Pembayaran pokok juga. Jadi sampai angsuran ke-24, ya. Nah, otomatis nanti untuk sisa hutang akan berubah secara otomatis, ya.
angsuran kelima dan seterusnya ya, semakin menurun nilai sisa hutangnya sampai di angsuran ke-24 jadi sisanya itu adalah sebesar 14.582.950 ya. Nah, di angsuran ke-25 coba kita analisa ya. Analisa di sini 14.582.950 dikurangi pembayaran pokok pinjaman jadinya min ya, min 400 ya. Itu artinya utang ya atau utang dari misalkan kita minjam di bank itu sudah lunas ya dengan memakai sistem bunga menetap ya. Nah, di selanjutnya kita jumlahkan ya. Jumlahkan. Nah, dijumlahkan. Nah, di sini diisi kata jumlah ya. Dan jumlahkan berapa angsurannya dari angsuran pertama sampai angsuran ke-24 ya. Angsuran ke-24 tinggal pakai sum ya. Pakai sum sama dengan sum. Nah, dari angsuran pertama ya sampai angsuran terakhir. Jika pakai kalkulator seperti biasa nanti 16.625.050 rupiah ini terus ditambah ya. Ditambah 16, ditambah lagi, ditambah ya. Atau dikalikan langsung 24 ya. Nah, di sini Pak buat tabelnya. Selanjutnya kita jumlahkan bunga pinjamannya. Berapa jumlah keseluruhan dari angsuran pertama sampai angsuran ke-24 ya. Nah, di sini Pak pakai sum, jika pakai Microsoft Excel. Jadi totalnya untuk bunganya itu adalah sebesar 49.800.000 rupiah ya. Jika pakai kalkulator, ya, coba kita pakai kalkulator ya. Kalkulator ya 2.041.700 ya. Coba dikali 24, mau nggak hasilnya? Ya mau ya 49 juta ya, tinggal dikali 24. 49.800.000 rupiah ya. Selanjutnya pembayaran pokok pinjaman. Nanti sama juga caranya ditotalkan dari angsuran pertama sampai angsuran terakhir ya. Jadi 14.583.350 dikali 24 berapa gitu ya. Nah, hasilnya jika menggunakan sum di Excel yaitu sebesar 350.400 ya. Kita coba pakai kalkulator, pakai cara manual. Jadi 14.583.350 kali 24. Ya, hasilnya mau ya. Jadi sama yaitu 350.400.000 rupiah ya. Dan jika sudah dibuat tabelnya tinggal copy paste tabelnya ya. Bawa ke Microsoft Word-nya ya. Nah, ini ya. Bapak blok semua. Lalu Ctrl C. Kemudian bawa ke soal latihannya ya. Paste ya. Ctrl V. Vespa ya. Ya tunggu masih proses. Nah, ini lama ini. Nah, ini sudah ya. Ini hasil copy paste-nya ya. Nanti untuk tugasnya jika Bapak juga suruh buat tabelnya, jadi caranya seperti itu ya. Nah, ini kita rapikan ya. Jadi jangan berantakan seperti ini ya. Kok hilang?
Di sini kita klik kanan. Ini agak lambat ini. Nah, misalkan auto fit Windows ya. Nah, kemudian baru dirapikan lagi. Ya, hasilnya. Jadi tabelnya sudah selesai ya. Untuk angsuran pinjaman bunga menetapnya ya. Nah, seperti itu buat tabelnya. Selanjutnya kita masuk ke angsuran pinjaman dengan bunga menurun ya. Nah, di mana bunganya itu adalah sebesar 7% ya. Nah, untuk rumusnya itu PMT ya. PMT sama dengan PV dibagi 1 kurang 1 bagi 1 tambah I bagi M pangkat M kali N dibagi lagi 1 bagi M ya. Di mana PV itu adalah present value, PMT itu payment-nya, for loan-nya, lalu I itu tingkat bunga pinjaman per tahun, M itu adalah jangka waktu bunga pinjaman per tahun itu adalah 12 bulan. N itu adalah total jangka waktu pinjamannya. Jadi dihitung per tahun ya. Tidak bisa per bulan ya. Jadi salah satu kelemahan angsuran bunga pinjaman menurun ini tidak bisa dihitung per bulan ya. 1,5 bulan gitu tidak bisa ya. Jadi dihitung per tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Jika bunga menetap baru bisa dihitung bulanan ya. Nah, di sini diketahui misalnya pinjamannya sebesar 350 juta, di mana bunganya sebesar 7%. Ya. Jangka waktu bunga pinjaman per tahun 12 bulan, jangka waktunya 2 tahun. Ya. Jadi 2 tahun ini sama dengan 24. Ya. 24 bulan. Ya. Tidak usah ada di sini. Selanjutnya tinggal dijawab ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Jadi untuk rumus matematika ya, untuk di Microsoft Word kalian bisa pakai yang ini ya, insert. Klik insert lalu pilih equation. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya baru kalian masukkan ya. Masukkan ini tipe-tipe rumusnya. Nah, ini Pak pindahkan dulu. Nah, ini ada fraction. Jadi kita lihat model rumusnya ya. Lalu pilih yang bagian stacked fraction ya. Nah, di sini kita besar. Jadi diperbesar ukurannya agar sesuai. Misalnya 14 ya. Setelah itu masukkan angka. Jadi Bapak langsung aja masukkan angka 350 juta. Selanjutnya di bawahnya, nah diklik desain, lalu pilih bracket. Nah, selanjutnya ya dibuat, lalu pilih fraction, lalu 1 dikurang ya, 1 dikurang, nah ada fraction lagi, pembagi, 1. Nah, di sini ada pembagi lagi ya. Nah, ini dipilih dulu scriptnya, script bagian superscript ya. Nah, ini perbesar. Selanjutnya masukkan bracketnya, lalu 1 ditambah ya, lalu masukkan fractionnya lagi. Nah, bunganya 7% ya. Jadi 7% kita ubah ke desimal.
Jadi 7 dibagi 100. Jadinya hasilnya itu 0,07 dibagi 12. Jadi di atasnya 12 dikali 2 ya. Jadi 2-nya di sini jangka waktu pinjaman, 12-nya adalah jangka waktu bunga pinjamannya per tahun sama dengan 12 bulan ya. Selanjutnya di bawahnya isi lagi fraction. Nanti tugasnya Bapak minta seperti ini ya, rumusnya 0,07 dibagi 12. Ya. Jika sudah, lalu baru diturunkan ke bawah. Ya. Turunkan ke bawah, nah, sama dengan, nah ini sama dengannya terlalu besar, jadi disamakan 10 ukurannya, jadi dirapikan juga pekerjaannya. Nah ini bisa copy paste, supaya nak morfat lagi. 350 juta, lalu 1 dikurangi, nah ini dihapus. Ya. Jadi 1 tambah ya. Jadi di sini ada 0,07 dibagi 12 ya. Nanti pakai kalkulatornya ya. Jadi 0,07 dibagi 12 sama dengan ya. Jadi hasilnya itu 0,00583333. Jadi di dalam menghitung angsuran pinjam bunga menurun, berapapun hasil pembagian di kalkulatornya, di sini kan banyak nih hasilnya, dibuat semuanya, ya, dibuat. Jadi hasilnya itu adalah 0,0058333333 gitu ya. Jadi masing-masing kalkulator itu biasanya beda jumlah digit. Jadi dibuat semuanya. Misalkan ada 10 digit, 10 digitnya dibuat. Jika 13 digit, 13-nya dibuat semua. Ya. Di sini ya dimasukkan angkanya 0,058. 3, di sini Bapak 4 aja, 8 ya, 3-nya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Dan 12 pangkat 12 kali 2 arti, dapatnya berapa? 24 ya. 12 kali 2 ya. Selanjutnya di bawahnya 0,07 bagi 12 sama juga ya. Nilainya ini ya. 0,005833. Nanti berapapun hasil yang kalian dapatkan segitu dibuat semuanya ya. Jadi jangan ada pembulatan ya, tidak boleh ada pembulatan. Nanti jika dibulatkan tidak tepat nanti hasil akhirnya. Bapak sudah pernah coba ya. Di sini 3, 3, 3. Jadi ada 8. Ya. Di sini Bapak menggunakan berapa digit di belakang koma nih? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 digit di belakang koma ya. Selanjutnya kita turunkan lagi ya. Jadi enter. Nah, ini kita copy paste aja, ya di copy paste dari sama dengan ini, supaya kita tidak susah-susah lagi memformatnya. Tinggal diturunkan 350 juta. Selanjutnya, nah di sini di 1 ditambah 0,00583333 ini ditambah ya, jadinya berapa? 1,00583-nya 8 kali ya, pangkat 24. Nah itu hasilnya. Selanjutnya kita turunkan lagi. Nah diturunkan lagi. Nah enter ya. Nah ini cara manual ya. Cara cepatnya ada ya. Cara cepatnya ada. Ini Bapak
ajarkan cara manual. Selanjutnya pangkat 24. Nah, sekarang dicari ya. 1,0058 kali ini pangkat 24 ini berapa hasilnya ya. Nah, kita pakai kalkulatornya ya. Kalkulatornya, dan di sini untuk kalkulator di Windows 10 ya awalnya standar, Bapak ubah menjadi Science ya. Jadi kalkulator Science. Nah, kita masukkan nilainya 1,0058 8 kali ya. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 1 2 3 4. Pangkat ya, pangkat 24. Nah, nanti kalian klik XY-nya ini, pangkat 24 sama dengan ya itu hasilnya 1,149806017 ya. Nah, kita buat. Jadi di sini pangkatnya kita hapus. Selanjutnya ini kita hapus ya supaya memudahkan pekerjaan. Jadi 1,14980 berapa itu? Jadi hasilnya beda dengan di contoh soal yang Bapak lampirkan karena beda kalkulator ya. Biasanya beda kalkulator akan terjadi perbedaan angka di belakang koma itu ya. Jadi tergantung jumlah digitnya ya, 149 80 60 17 60 17 ya. Jadi Bapak samakan dengan kalkulator yang ada di laptop Bapak ya, yaitu Windows 10. Sedangkan di contoh soal yang Bapak lampirkan di Google Classroom itu menggunakan kalkulator biasa manual ya. Selanjutnya ini tetap ya, tetap 0,058333. Selanjutnya, nah kita bagi sekarang ya. Nah kita copy paste dulu ya, supaya memudahkan pekerjaan. Karena jika dibuat dari awal lagi, isi format lagi gitu ya. Format lagi simbolnya ya. Jadi tinggal di copy paste. Selanjutnya, nah tinggal dicari bagian sininya ya. Kok hilang ininya? Oh ya. Selanjutnya 1 ya. 1 dibagi 1,1498060017 itu berapa hasilnya ya. Kita pakai kalkulatornya. Nah, ini di-clear-kan dulu. Jadi kita buat rumusnya 1 dikurang ya. Nah, kita bagi sekarang. 1 dibagi 1,1498060017 ya. 1,149806017 ya. Hasilnya sama dengan 0,86971191 ya di sini ya. Jadi ada perbedaan dengan di contoh soal yang Bapak lampirkan karena perbedaan penggunaan kalkulatornya ya. Kalkulator yang ada di laptop Bapak ya dengan kalkulator biasa ya. Jadi sama juga depannya ya. Jadi hasilnya itu 0, berapa tadi? 86971191 tadi. Ada perbedaan sedikit 11921 ya. Nah, ini dikurangi pembagiannya Bapak lupa ngisi ini pembagiannya ya. Jadi kita masukkan dulu bagian fractionnya. Nah, di bawahnya tetap diisi
tinggal disalin 0,05833 8 kali. 1, 2, 3, 4. Ya. Selanjutnya baru kita kurangi. Ya. Nah ini copy paste. Nah 1 dikurangi 0,86971191 hasilnya berapa? Ya, buka kalkulatornya. 1 dikurangi 0,86971191 ya. Sama dengan yaitu hasilnya ya 0,1302888079. Jadi kita hapus hasilnya itu 0,130288 berapa tadi? 88079 ya. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi. Kita copy paste ya. Nah, 350 jutanya tetap. Oh, ini kurang nolnya lagi 1 ini. Ini kurang 0 lagi 1 ini. Di atasnya juga ya. Semuanya. Mau dikoreksi juga ya. Jika Bapak salah ketik juga. Nah, ini kurang 0. Selanjutnya kita di pembagian lagi ya. Jadi dibagi lagi 0,1302888079 dibagi 0,00583-nya 8 kali. Berapa hasilnya? Nah, coba dicari menggunakan kalkulator kalian. Nah, hasilnya itu adalah sebesar, nah kita cari kalkulator coba kita cari dulu. 0,1302888079 dibagi 0,0058 ya. Tiganya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 8 ya. Nah, klik sama dengan nah, hasilnya itu adalah 22,33509 ya. Jadi berbeda dengan di contoh yang Pak lampirkan juga karena beda tipe kalkulatornya ya. Tapi depannya sama ya. 22,335,098. Berapa itu? 098 335,099 ya. 99 lagi 2 digit 26 ya. 26. Jadi hasilnya 22,335,09926 ya. 3678 ya. 9926 ya. Nah, di sini kan 25 ya. Bapak jadi 26 karena di belakang ini ada 8. Jadi kita bulatkan ke depan jadinya 26 ya. Selanjutnya kita turunkan lagi ya. Nah, nggak usah di copy paste ada ini. Cuma sama dengannya di copy paste. Nah, sekarang berapa hasil pembagiannya? 350 juta dibagi 22,335,09926 ya. Nah, dibagi 350 juta dibagi 22,335,09926 ya, sama dengan nah itu hasilnya ya 15.670.402 rupiah ya 403 itu ya jika dibulatkan gitu.
Jadi 15.670 berapa tadi? 670 403 ya. 403. Nah di sini 403 karena mata uang 3 rupiah ya. Tidak ada di mata uang kita, ada 3 satuan 3 itu ya, 3 rupiah itu enggak ada, minimal 50 kan. Nah, kita bulatkan saja ya. Nanti bisa yang penting mau 450 juga boleh ya. Di sini Bapak bulatkan menjadi 15.670.500 ya. Bapak bulatkan, dibulatkan. Jadinya 15.670.500 ya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan angsurannya ya. Jadi angsuran per bulan yang akan dibayar jika menggunakan angsuran pinjaman bunga menurun adalah sebesar 15.670.500 ya. Selanjutnya kita buat tabelnya ya. Tabelnya dibuat ya, kita gunakan Excel dulu ya supaya memudahkan. Nah, pertama ada sisa hutang ya. Sisa hutangnya berapa? 350 juta. Angsurannya, nah angsurannya lihat di hasil yang sudah kita dapatkan tadi ya, sebesar 15.670.500. Jadi dipindahkan ke tabel angsurannya 15.670.500 ya. Bunga pinjamannya berapa ya? Jadi untuk mencari bunga pinjamannya nanti yaitu dicari jika menggunakan kalkulator ya. Nah, di sini Bapak gunakan kalkulator. Jadi bunganya berapa ya? Jadi bunganya itu adalah sebesar 7% ya. Jadi jika 7% kita ubah ke desimal dulu ya. Jadinya 7 bagi 100 hasilnya 0,07 ya. Selanjutnya dibagi ya. Bagi 12 sama dengan, nah itu ya. Selanjutnya dikali sisa hutangnya 350 juta. Ya, sama dengan, nah itu hasilnya ya. 2.041.667 ya. Nah, itu bunganya. Nah, kita tinggal pindahkan bunganya ke tabelnya ya. Tabelnya jadinya 2 juta. Nah, jika di Excel gimana Pak caranya gitu ya? Jika di Microsoft Excel, jika kalian nanti kerja pakai Microsoft Excel sama dengan ya, sama dengan 0,07 ya dibagi 12 ya dikali sisa hutangnya ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan nilai sebesar 2.041.667. Pembayaran pokok pinjamannya berapa? Caranya di dalam angsuran pinjaman bunga menurun. Jadi angsuran dikurangi bunganya ya. 15.670.500 dikurangi bunganya yaitu sebesar 2.041.667. Nah, tinggal di enter ya. Jadinya 13.628.833. Jika menggunakan kalkulator ya sama ya. Jika gunakan kalkulator tinggal masukkan angsurannya dulu 15.670.500 dikurangi ya, dikurangi bunganya ya.
Bunganya 2.041.667. Jadi 67 di sini Bapak bulatkan ya, karena di belakangnya ada koma sekian, 0,66 gitu ya. Jadinya dibulatkan 667. Jadi sama dengan ya 13.628.833 ya. Di hasilnya sama ya. Selanjutnya sisa hutang untuk angsuran kedua, itu caranya sisa hutang angsuran pertama 350 juta dikurangi pembayaran pokok pinjaman pada angsuran kesatunya, yaitu sebesar 13.628.833 rupiah. Hasilnya itu adalah sebesar 336.371.167 ya. Angsurannya sama ya. Angsurannya itu sebesar 15.670.500 ya, bisa copy paste. Bunga pinjaman gimana, Pak? Nah, bunga pinjaman di sini tidak bisa di copy paste ya. Ini di sini berubah terus. Nah, di sini kita cari, coba kita drag nanti ya. Dan di sini Pak manualkan lagi sama dengan 0,07. Jadi 0,07 itu adalah bunga ya. Bunganya 7%. Jadi di sini kita desimalkan menjadi 7 dibagi 100. Jadinya 0,07 dibagi 12 ya. Karena dihitung per tahun ya ini 0,07. Selanjutnya dikali sisa hutangnya ya. 336.371.167. Hasilnya itu adalah 1.962.165. Pembayaran pokok pinjaman jadinya angsurannya yaitu 15.670.500 dikurangi bunga pinjamannya yaitu 1.962.165. Hasilnya pembayaran pokok pinjaman pada angsuran kedua yaitu 13.708.335. Selanjutnya angsuran ketiga ya. Angsuran ketiga kita coba drag ya. Nah, ini Bapak copy paste dulu angsurannya supaya mempercepat pekerjaan. Lalu sisa hutangnya juga Bapak drag ya ke bawah ya. Sampai angsuran ke-24. Bunga pinjaman juga Bapak drag lagi sampai angsuran ke-24. Kemudian pembayar pokok pinjaman Bapak drag juga sampai angsuran ke-24 ya. Jadi pada angsuran ke-24 itu sisa utangnya 15.577.134, sedangkan pembayar pokoknya 15.579.633 ya. Bunganya 90.000 ya, 867 ya. Nah, ini yang disebut dengan bunga menurun ya. Setiap angsuran nilai bunga pinjamannya akan semakin menurun. Lihat saja pada bunga pinjaman pada angsuran pertama yaitu sebesar 2.041.667. Sedangkan pada angsuran ke-24 menjadi 90.867. Nah, itu disebut dengan sistem bunga menurun ya. Dan di sini kita jumlahkan ya. Nah, kita lihat ya. Angsuran kedua 5 gimana ya. Nah, kita kurangi coba ya sisa hutang dengan pembayaran pokok pinjamannya ya. Nah, sudah min ya. Min 2.500 lah anggap ya. Nah, di sini artinya pada angsuran kedua 5 Bali Furniture di sini sudah lunas ya hutangnya di bank gitu ya. Karena sudah min ya. Nah, itu cara menganalisanya. Karena di angsuran 25 sudah min. Di sini kita jumlahkan ya. Jumlahkan sekarang angsurannya dari angsuran pertama sampai angsuran 24 berapa jadinya ya. Kita pakai sum
Jika pakai Microsoft Excel ya, nah kita totalkan mendapatkan nilai 376.092.000 ya. Jika pakai kalkulator, nah kita jika pakai kalkulator, nah tinggal dimasukkan aja angkanya 15.670.500 dikali 24 sama dengan ya 376.092.000 ya. Selanjutnya kita totalkan bunga pinjamannya ya. Bunga pinjaman kita pakai sum jika Microsoft Excel ya. Jadi angsuran pertama sampai angsuran ke-24 di blok. Setelah itu hasilnya di sini mendapatkan 26.089.501 rupiah ya. Coba kita pakai kalkulator ya. Nah, kalkulator, pakai kalkulator nggak bisa ya, karena nggak bisa dikali ya. Ini harus ditambahkan secara manual ya. Ditambahkan secara manual. Jika kalian nanti memakai kalkulator untuk membuat tugasnya ya. Yaitu 2.041.667 ditambah gitu ya. 1962.165 dan seterusnya itu ya. Sampai di angsuran ke-24 ya. Pembayaran pokok pinjaman juga ini ya. Jika kita menggunakan Microsoft Excel di sum dari angsuran pertama di blok sampai angsuran ke-24. Enter ya. Dan hasil penjumlahannya itu adalah sebesar 350.2.499 rupiah ya. Jadi ada kelebihan lebih 2.500-an kira-kira ya, yaitu 2.499. Nah, kita sudah mendapatkan. Nah, di sini tadi Bapak isi rupiah ya, nggak isi ya, supaya kolomnya lebih kecil ya. Nah, kita kecilkan ya. Selanjutnya kita copy paste ya. Copy paste tabelnya bawa ke Microsoft Word-nya. Nah, copy lalu nah di sini ya. Kita bawa yaitu isi judulnya tabel angsuran pinjaman bunga menurun ya. Paste ya. Nah, ini udah jadi. Tinggal kita rapikan ya tabelnya supaya enak lihatnya ya. Jadi klik kanan auto fit to Windows ya. Nah, sini kita perkecil. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya baru kita melakukan perbandingan ya. Lihat perbandingannya ya. Nah, dari segi angsuran ya, analisa ya. Buat analisanya. Analisa. Pertama, untuk pembayaran angsuran ya. Angsuran bunga menetap itu per bulan ya anggaplah per bulan atau setiap kali angsur itu untuk bunga menetap itu totalnya itu adalah ini ya 399.100.200 ya. Itu totalnya selama 24 kali ya angsuran itu ya. Coba kita lihat analisa sekarang angsuran bunga menurunnya ya. Angsuran bunga menurun itu berapa jadinya? Nah, ini ya 376 ya. 376 maaf salah ketik ini. 376.92.000 ya. Itu dari angsuran ya. Angsurannya, pembayaran angsurannya. Selanjutnya dari bunganya ya. Bunga pinjaman. Untuk bunga pinjaman bunga menetap ya.
bunga pinjaman menetap. Nah, berapa itu tadi? Kita lihat ke atas di tabelnya. 49 ya, 49 juta 800 ya. Nah, segitu bayar bunga selama 24 kali angsuran. Selanjutnya kita bandingkan dengan bunga menurunnya ya. Jadi untuk bunga pinjaman menurun itu sebesar 26 juta 89.501 ya. Nah, sudah lihat perbedaannya ya. Lalu dari segi pembayaran pokok pinjamannya gimana ya? Pinjaman untuk pembayaran pokok pinjaman bunga menetap ya. Itu totalnya untuk 24 kali angsuran itu adalah sebesar 350 juta 400 rupiah ya. Sedangkan untuk pembayaran pokok pinjaman bunga menurun. Nah, kita lihat nilainya ya. Bunga menurun itu adalah sebesar 350 juta 2.499 ya. Nah, dari analisa ini sudah bisa diketahui bahwa mana yang terbaik ya. Yang terbaik adalah yang memberikan tingkat angsuran, bunga maupun pembayaran pokok pinjaman yang lebih kecil ya. Yang lebih sedikit. Sehingga Bali Furniture memilih untuk melakukan pinjaman di Bank ABC misalnya dengan sistem pembayaran pinjaman bunga menurun ya, karena memberikan angsuran bunga pinjaman dan pembayaran pokok pinjaman yang lebih sedikit ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang menghitung ya angsuran pinjaman, bunga menetap dan bunga menurun. Mungkin ada pertanyaan? Silakan lewat tombol lewat chat ya. Jika lewat mikrofon bias suaranya. Ada pertanyaan mungkin? Nanti untuk tugasnya seperti ini ya. Nanti buat dalam bentuk Microsoft Word ya. Nanti dibuat analisanya beserta tabelnya ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Partisipan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk materi tentang penghitungan angsuran bunga pinjaman menetap dan menurun Bapak akhiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam. Selamat malam, Pak.